Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami bermaksud untuk mengenalkan keberadaan Pondok Pesantren Nurul Huda. Keberadaan Pondok Pesantren Nurul Huda tidak bisa dipisahkan dengan pesantren Sukamiskin. Sebab pendiri dan penerus pesantren Nurul Huda adalah masih sebagian dari keturunan pendiri pesantren Sukamiskin. Sebelum menjadi pesantren Nurul Huda, di mana pesantren Nurul Huda adalah pertama merupakan pendidikan madrasah yang masih berada di lingkungan pesantren Sukamiskin, yang siswa-siswinya adalah santri-santri ngalong yang datang dari berbagai penjuru sekitar pesantren Sukamiskin. Madrasah Nurul Huda didirikan oleh ayahanda Kiai Haji Raden Mehmed dan ibunda Hajah Siti Quraisin sekitar tahun 1973-an. Waktu itu saya masih berada di pesantren Al-Fadiliyah Ciguwening, dan tahun 1983 sepulang dari pesantren Miftahul Huda Mangunjaya Tasikmalaya mulai menerima santri tetap, tapi masih tetap bernama Madrasah Nurul Huda. Perubahan menjadi pesantren ada setelah ada organisasi FKPP, artinya Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Yang ketuanya adalah pengasuh pesantren Sukamiskin, Kiai Haji Imam Sanaji, yang meminta supaya istilah Madrasah Nurul Huda diganti dengan Pondok Pesantren Nurul Huda, sebab akan dijadikan salah satu anggota dari FKPP yang alhamdulillah sampai sekarang, meskipun pesantren Nurul Huda ada di lingkungan pesantren Sukamiskin, tetap masih berjalan sebagaimana biasa, artinya berjalan masing-masing. Pesantren Sukamiskin dipegang oleh Mamanda Kiai Haji Raden Abdul Aziz, dan kami dengan para penerus di Nurul Huda meneruskan dengan cara kami sendiri, di mana tujuan pesantren kami dan mungkin pesantren juga yang lain di antara adalah mencetak calon penerus ahli-ahli agama. Meskipun istilah kerennya itulah ulama amilin, tapi kami malu untuk menyatakan demikian, untuk mencetak ulama, mengingat kekurangan kami dalam mencetak para calon ulama tersebut. Kedua, mencetak sponsor kegiatan agama, atau istilah kerennya Imam Al-Muttaqin. Cukup rupanya istilah sponsor kegiatan agama atau pejuang-pejuang pembela agama. Dan ketiga, mencetak manusia muttaqin, istilah Sunda asal bager kersoranganeun, paling-paling ngabina keluarga, cukup mempertahankan agama di keluarga. Itu di antara tujuan pesantren Nurul Huda. Namun jelas untuk mencetak kadar-kadar tersebut dibutuhkan pengasuh-pengasuh, istilah pesantren ajengan, yang mempunyai 4 ciri. Ciri khas: 1, harus menjadi pengajar, mu'alim. Kedua, menjadi mu'adib, istilahnya dalam bahasa Sunda ngalatih ku contoh, ngasuh ku contoh. Sebab tanpa diberikan contoh, kemungkinan pelajaran yang disampaikan tidak akan cepat untuk dia bisa diamalkan. Nomor ketiga, harus menjadi murabbi, istilah Sundana ngasuh kukanya. Artinya kita asuh anak-anak santri dengan penuh kasih sayang, baik
santri yang nakal, santri yang bager, santri yang bodoh, santri yang pinter, yang rajin, yang kedua, semua harus diasuh. Artinya kita angkat dalam doa-doa untuk supaya mereka jadi imam ulama amrin, imam mutakin atau mutakin. 4, pengasuh pesantren harus menjadi mujahid. Artinya siap mendidik anak-anak santri supaya mereka itu jangan hanya untuk pribadi ilmu yang didapat di pesantren, tapi harus disebarkan kembali di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan tujuan yang agung ini Allah menyertakan, memberikan hidayah dan taufik kepada kami, sehingga insya Allah tujuan tersebut akan berhasil. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Nurul Huda merupakan salah satu pesantren yang terdapat di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Secara geografis, pesantren ini terdapat di Kelurahan Sukamiskin, RT 01 RW 04, Kecamatan Arca-Manik, Kota Bandung. Pesantren Nurul Huda ini berdiri atas prakarsa Kiai Haji Raden Mehmet beserta istri Hajah Siti Quraisy pada tanggal 3 September 1973. Keberadaan pesantren Nurul Huda cukup mendapatkan perhatian serta antusias masyarakat sekitar lokasi pesantren khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pondok Pesantren Nurul Huda sejak berdirinya mempunyai 2 harapan untuk mewujudkan 2 pandangan, yaitu pandangan ke dalam dan pandangan keluar. Pandangan keluar dimaksudkan untuk penyebaran dan penerapan nilai-nilai agama Islam, mencetak ulama-ulama dan kader-kader pemimpin yang muttaqin. Dengan kata lain, pandangan ke dalam ini terfokus dalam tataran penyebaran serta pengalaman ajaran Islam bagi para santrinya. Sedangkan pandangan keluar dimaksudkan untuk lebih mengharumkan daerah setempat melalui penerapan nilai-nilai agama Islam yang sungguh-sungguh, kegiatan peribadahan dan pengajian, pelaksanaan ritual keagamaan dan penyebaran syiar-syiar Islam. Sepeninggal pendiri pada tanggal 17 Januari 2003, pesantren Nurul Huda dikelola langsung oleh para putra dan menantu beserta sanak saudara yang selanjutnya disebut Dewan Pembina di bawah pimpinan Kiai Haji Raden Muhammad Kholili Yusni. Sebagai figur ulama alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, beliau beserta keluarga berusaha untuk menerapkan ilmu yang dimiliki untuk kemajuan Pondok Pesantren Nurul